Abang, Halo, bejo abangku. halo abangku, gimana kabarnya? Baik abang, baik. Ya, baik Gimana? sekali. Ya, Selamat buka puasa dulu bagi kawan-kawan yang lagi merayakan hari puasa di bulan yang puasa dan yang sangat berkah ini kan gitu bang. ya, ya bang. Nah, gimana nih abang kabarnya? Kemarin sempat ngikutin apa sih namanya yang sama Gunawan gimana tuh? Komen terus saya lihat waktu Iya bang. saya sama Gunawan. Udah Dari nggak sabar pertama lagi. ngikutinnya ya. Iya bang, udah nggak sabar lagi. Aturnya kan bulan 4 tanggal 18 ini tadi aturnya kami main gara-gara situasi corona ya kayak mana lah buat bang. Harus, Aku- aduh. Agak sangat apa sedikit lah. Iya. Apa Padahal itu? sudah Udah lihat, udah siap semuanya, udah siap pokoknya udah siap tanding tuh ya bulan April tuh ya. pokoknya udah siap baku pukul azan pukul-pukulan tumbuk-tumbukan semua lah bang. Sudah siap tumbuk-tumbukan. Nggak sabar. Nah, sekarang kalau lagi zaman lagi physical distancing begini, latihannya bagaimana, Abang? Latihannya kita tetap seperti biasa bang, itu ya kita banyak dapat masukan dari kawan-kawan, dari teman-teman yang di media, bahkan kawan-kawan dekat kan katanya kan itu aku di fisik. Nah, dan sekarang ini yang kita persiapkan itu yang paling apa itu di fisik dulu bang gitu. Itu tetap kita jaga fisik kita. Mm-mm. Oke, jadi ya bayangkan latihan fisik. Kalau padding gitu, grab bullet gitu masih ada nggak? Masih latihan nggak? Tetap Bang. Bahkan sparring juga harus kita perbanyak juga sparring. Itu sering kita main sparring juga. Ini bagus nih ya, masih siap ya semuanya ya. Saya kemarin soalnya kan ada fighter beberapa yang benar-benar tempatnya udah nggak bisa latihan aja gitu. Terus habis itu ya hanya bisa latihan fisik aja, lebih banyak latihan fisik. Tapi ada juga yang Bang. ini. Tapi kalau saya ngelihat Gunawan ada, Abang juga masih bisa latihan. Itu saya benar-benar udah ngelihat gitu kapan ketemunya saya benar-benar udah nggak sabar gitu ngelihat Abang turun lagi. Abang aja yang nonton sudah nggak sabar, apalagi aku yang mau main bang. Aduh, udah nggak tahu lagi lah ini kayak mana cara merasakan untuk mengungkapkan rasa rindu ini sama si Mas Gunawan itu gitulah. Nah, ini kita balik nih. Tadi ada yang mau nanya-nanya nih. Ada beberapa orang yang soalnya nanya nih. Mungkin kita belum sempat bahas lebih lanjut nih. Kalau cerita background dulu, latar belakang bela dirinya apa nih? Dan kapan mulai belajarnya? Apa? Iya bang. Sebetulnya kalau saya itu basic bela diri yang pertama kali itu saya itu petarung jalanan sebetulnya bang. Oke. Saya sebelum ikut di masuk organisasi bela diri, saya itu udah suka berkelahi di jalan bang. Tapi entah kenapa agak gara-gara saya suka dari kecil itu udah berkelahi di jalan, karena kan kebetulan saya dari kecil itu sudah anak yatim piatu bang. Kedua orang tua saya sudah tidak ada lagi, terus jadi badan saya kecil. Nah, dari kok di daerah saya itu orangnya keras-keras semua. Kalau nampaknya kita tidak, misalnya ini bisa dikibuli nih, dibohong atau diapain kan seperti itu. Nah, jadi saya kayak mana untuk menjaga diri itu saya sering berkelahi. Nah, tapi saya mulai mengikuti organisasi bela diri itu ada dulu pertama saya ikuti itu taekwondo bang. Taekwondo dulu ya? Ya, kelas 3 SD. Kelas Itu 3. yang melatih langsung, ya. Yang melatih langsung itu adik mama. Kebetulan dia melatih taekwondo. Nah, gitu. Baru saya ternyata gara-gara basic saya itu berkelahi di jalan, saya kurang ada prestasi di taekwondo. Karena saya berkelahi itu, saya lebih suka berkelahi bang, ketimbang jurus-jurus gitu ya kan. Ya. Nah, saya rasa ribet hal-hal yang seperti itu. Saya ikut organisasi bela diri biar bisa berkelahi. Ternyata saya berkelahi di jalan pun saya cari kayu juga bang. Saya cari apa ngejar-ngejar orang. Aduh, nggak keluar juga jurus itu. Ternyata
saya belajar karate lagi bang. Saya masuk karate Kakinkan. Itu pun Kyokushinkan. Awal tujuan saya ikut. Lalu saya masuk Kyokushin juga pernah masuk karena saya itu untuk motivasi saya belajar bela diri itu bukan untuk sebetulnya untuk bukan jadi berprestasi, karena untuk memang bisa berkelahi gitu bang. Karena di daerah kami itu agak-agak memang orangnya lumayan keras kayak gitu. Jadi kayak masih banyak dulu di situ hukum-hukum rimba dia bang. Jadi siapa yang lebih kuat dan berani ya dia yang ditakutin seperti itu. Kalau enggak wah habislah ditoko-tokohin. Itu dulu awal basic bela diri. Lalu akhirnya sebetulnya mulai berkembang, saya banyak bela diri lagi saya dalamin itu sejak saya mulai ikut MMA. Nah, itu baru saya mulai lagi mendalaminya bang. Jadi macam bela diri suku saya pun itu sebetulnya udah saya dalamin seperti dikar. Dikar ini jenisnya itu seperti silat, tapi itu asli dari budaya kita orang Karo bang. Dikar. Ya. Kalau kemudian masuk ke wushu gimana? Bukannya juga ada sempat masuk ke wushu juga? Ya, sampai sekarang kita masih aktif juga di wushu bang. Bahkan kita juga lolos untuk PON di Papua nanti 2000. Ini agak ditunda juga gara-gara corona. Iya, ini semuanya juga ditunda nih. Iya bang. Itu pun saya itu mulai mengikuti organisasi wushu itu dari SMA bang. SMA saya kenal bela diri wushu. Tapi di situ pun awalnya saya memang motivasi pertama saya itu bukan untuk jadi prestasi, memang dari bisa berkelahi aja intinya. Karena saya kan gara-gara udah hidup di jalanan, hidup sendiri di jalanan gitu, memang untuk aku belajar bela diri itu motivasi saya untuk bisa berkelahi, seperti berkelahi di jalan kayak gitu. Terus sesudah itu sampai masuk ke One Pride, gimana ceritanya tuh abang? Itu cerita yang sangat lucu bang. Sebetulnya kan kalau di Medan ini ada di Pancur Batu itu kan, kita di sini, aku gara-gara anak jalanan sering minum tua. Itu minuman soju orang Karo lah, tua itu. Iya. Jadi kita ada ngumpul sama Bapak Ibadah. Iya, ada tarigan. Iya. Awalnya saya lihat di TV, saya lihat ini foto ini untuk ini baru bela diri gitu loh. Karena saya lihat itu sangat apa kan, bisa main semua, yang nggak bisa itu cuman nggak bisa panggil kawan dan bawa parang kan gitu bang. Selainnya bisa semua peraturannya. Saya tertarik kayak macam ini cocok ini aku ikutin gitu. Tapi di situ bela diriku yang sangat terbatas, dan pengalaman bela diriku pun jam terbangku pun sangat terbatas kalau untuk di kompetisi gitu. Saya jam terbangnya di jalanan yang banyak gitu. Kalau yang di ring, kalau yang resmi gitu sangat sedikit pengalaman saya. Bahkan di kampung pun saya digubuin orang sering kalau di organisasi bela diri gitu. Jadi akhirnya aku ngomong sama bapak itu, aku pengen mau masuk TV itu pak, mau berkelahi di sana. Aku bilang, wah, kau badan kau kecil aja kau, masa kau mau berkelahi di sana? Malu kita nanti. Dia bilang, enggak pak, aku pengen mau main di sana nih. Pakai mana nanti kalau soal kalah sama menang nggak masalah sama aku bilang. Yang penting aku masuk TV dulu. Pakai mana nanti rasanya masuk TV ini kan gitu bang. Terlebih lagi aku kan orang kampung kan, dari desa kan. Tapi aku lihat gitu, aku kayak yakin bapak ini kiranya aku sudah mabuk, ya kan? Jadi suruh nyala tambah tua. Oh tambahin tua ini sudah mabuk kau ini. Kecil-kecil. Pikirnya tuh tetap mabuk ya kan? Ya. Ternyata aku serius. Sebelum aku mengikuti apa bidang bela diri, aku kan sering bikin tato juga. Jadi aku dapat uang makan, jajan sehari-hari itu dari nato-nato orang, apa gitu. Aku kumpulin ada uangku sekitar 3 jutaan. Lalu aku bilang sama bapak itu, lewat lagi aku dari rumahnya Pancur Batu kan. Dia bilang, pak aku permisi ya mau ke kampung dulu, cari sponsor gitu kan. Aku diketawain lagi. Kau mau cari sponsor, dikenal orang pun belum kau. Mau apa kau bilang sponsor, ngapain? Dia bilang ya kan. Itulah pak, pokoknya aku pakai mana nanti caranya. Uangku cuma
3 juta, tapi disuruh bilang ke Jakarta nanti, nggak tahu pula aku ongkos pun pakai mana di sana kan gitu bang. Ya. Akhirnya ya udah, kalau nggak nanti, kalau mau kau tapi jalan darat, naik mobil kita ke Jakarta kalau kau mau, dia bilang ya kan. Akhirnya ya udah bang, nggak apa-apa, aku bilang, aku kasih lah singkat cerita uang yang 3 juta itu sama bapak itu. Nah jadi ganti-gantian lah kami naik mobil bang ke Jakarta ini 3 hari 3 malam, aku ingat gitu kan. Cuman kami berdua sama bapak itu. Sampai di sana, singkat cerita sampailah di Jakarta. Adalah saudara bapak itu di sana untuk menunjukkan, gara-gara ada alamatnya itu. Sampai kami di sana audisi. Gara-gara itulah, gara-gara kurangnya pengalamanku di bidang bela diri kalau yang resmi, aku kira macam berkelahi di jalan. Karena kan mungkin disuruh timbangan kan, ada dicek kesehatan apa, aku ikuti prosedurnya, aku timbang badanku, berat badanku yang pada saat itu 56, 56 lewat sedikit lah. Jadi aku di kelas 56 lah aku buat, ya kan, buat di 56. Rupanya audisi ini dulu di situ di zamanku, orang yang beratnya 60 kilo, 65 pun gitu, kalau dia mau main 56, dia tulis nanti kalau main di TV itu 56 gitu. Tapi saat itu berat mereka di atas 60 semua kan. Jadi udah dipanggil. Orang seimbang lah semua besar badannya, ya kan, tingginya. Aku sendiri yang beda ini, aku pikir kan gitu bang. Nah tapi paling ada satu prinsip. Iya, cuman aku yang kecil dari lawan. Orang kok seimbang semua, aku paling kecil di kelasku, aku pikir kan. Tapi nggak apa-apa, aku pikir. Gara-gara prinsip di kampung kan ada kakek bilang kan, kalau orang ke pasar itu yang ditimbang itu bukan orang, yang ditimbang itu tomat sama cabai, dia bilang. Jadi nggak mengukur ngeliat, dari artinya tidak mengukur besarnya kan gitu. Gara-gara aku sudah basicnya suka berkelahi di jalan. Kalau kita di jalan berkelahi kan nggak pernah ditimbang bang. Mau yang kayak mana besarnya pun ajar aja kan kayak gitu. Ya udah, di situ rupanya abang itu masih ingat aku. Abang itu pakai seragam TNI dia. Apa baru pakai baju? Lawanku Bang Sumi, aku pikir ya kan bang, main. Dulu main gulat pun dulu masih sparring, bantingan dulu pun di zamanku masih sparring. Kok yang sekarang audisinya kan nggak disparingkan lagi. Dulu sih sparring kan. Sparring. Bahasa apa kan, sampai di sparring MMA itu aku jumpa sama orang kita Batak juga, tapi abang itu lahir di Bandung. Tinggi, gondrong, besar. Akhirnya itulah bang, puji Tuhan, nggak tahu juga sangka-sangka akhirnya lolos. Dapat di situ nilaiku termasuk bagus bang, dari dapat A minus aku di situ. Bapak itu pun nggak sangka kan, akhirnya singkat cerita nggak lolos lah kan, balik lagi kami ke kampung, aku latihan masih biasa-biasa aja, apa yang ku tahu lah ya kan. Gara-gara masih nol aku di bidang hal MMA ini. Akhirnya dapatlah aku jadwal melawan Torek. Torek kan tinggi, yang kayak macam orang Arab ya kan. Aku senang kali aku. Ini mati nih skill ini, kupikir. Aku kira selalu berkelahi macam di jalan bang. Aku gas terus ya kan. Aku gas ya. Rupanya kalah, itulah teknik lah kan. Kalah aku. Habis kalah itu, aku ditanya orang Sitiwan, ada situ bang. Berarti kalau kalah ini nggak lagi lah bisa ikut ya bang. Aku bilang, oh ini bisa bang, ini kan kontraknya ada 2 tahun gitu kan. Berarti masih bisa aku main bang. Bisa, dia bilang. Jadinya aku kumpuli lagi lah uangku bang. Semakin sudah sornya aku gitu, dari kekalahan itu aku makin sor gitu. Bukan putus semangatku gitu dari untuk yang karir pertama gitu. Jadi malah itu motivasiku. Karena kok bisa aku kalah? Biasa 10 orang bawa kelewangku kejar, aku pikir ini satu orang panjang-panjang kurs nggak terpukul. Kayak mana ini, pikir aku kan gitu bang. Akhirnya aku kumpuli uangku, ku tanya lah bang Francino bang. Jadi yang pertama ngelatih aku jiu-jitsu itu bang Francino cerita, Pitbull. Kayak mana caranya biar bisa apa gini, dia kasih tahu lah gini prosedurnya gini. Akhirnya adalah aku kumpuli uang. Itu yang pertama masih pakai aku uang sendiri bang. Nah kan belum ada yang kenal aku kan. Aku pergi ke Jakarta,
ke Tangerang, akhirnya latihan, sudah agak bisa lah aku rasakan gitu, udah agak bisa kemampuan tuh. Terus ada audisi di Batam lagi. Nah, lalu di Batam ini kan sebetulnya aku nggak perlu ikut audisi lagi bang, tapi aku mau ngecek apa yang selama ini sudah aku pelajari, yang dikasihkan Abang Francino sama aku kan. Selama ini kan sudah main apa-apa aja. Nah, rupanya sampai juga di sana lawanku langsung militer lagi, angkatan laut. Wah, aku ini jumpanya sama orang-orang yang kuat-kuat selalu pikir aku. Tapi itulah rencana Tuhan tadi bang. Itu aku sudah dapat nilai yang bagus, sudah dapat A+. Akhirnya dari situlah aku mulai menang. Akhirnya sampai aku dulu memegang juara champion perdana di kelas arwet, di kelas 52 kilo bang, yang perdana. Nah, itu dia dulu bang. Dan sisanya semua dan sangat, yang tinggal bang? Dan sisanya adalah yang kita semua tahu, apa tuh yang perseteruan yang seru banget sama Gunawan itu ya, bolak-balik tiap kali kalah sama Gunawan, terus habis itu tiap kali kita pikir terus selalu bisa kembali dengan kemenangan yang luar biasa selalu ya. Iya bang, itulah yang sama lagi. Kayak mana bang? Kayak mana bang bilang? Ya, terus habis itu kan kembali sampai akhirnya timbul yang persaingan dengan Gunawan ini nih. Nah, terus habis itu, tapi kita coba lanjut aja ke yang berikutnya nih. Untuk kemarin kan Gunawan sempat bilang tuh katanya pokoknya harus bisa dukung omongannya karena udah dua kali kalah melawan Gunawan. Ada tanggapannya nggak? Gimana? Tunggu dulu bang, aku dengar nama Gunawan ini langsung panas kurasa badanku. Karena aku nggak masalah ya bang ya. Nggak masalah. Kayak apa tuh kalau dengar nama Gunawan ini, apa aku bang? Kayak mana tadi bang? Sebelum mau tanggapin mau bicara dulu. Adi kelihatannya sepertinya pendukungnya ada banyak ini di sini yang lagi online. Ada yang mau kasih ini dulu, kasih salam dulu. Oh ya, menjual ora semualah buat kawan-kawan yang sudah menonton. Terima kasih yang bagi merayakan puasa, selalu semangat meskipun kondisi negara kita dan bahkan kondisi dunia diserang oleh virus corona kan gitu, tapi tetap selalu semangat. Ya. Lanjut lagi. Mana si Gunawan itu bang? Si Gunawan panas sudah sampai buka baju. Iya bang, aku udah dengar nama Gunawan ini, kepanasan aku terus, kayak udah mau main aja aku rasa. Ini bang, kok si Gunawan ini kayak mana? Itulah kehidupan bang. Kalau kita dalam arti kenapa aku bukan sombong gitu, bukan arti aku sombong gitu, aku selalu menentang si Gunawan, bukan. Kalau arti kegagalan bang, aku dari kecil itu hidup dilahirkan di dunia ini, bukan sekali dua kali yang kujalani kegagalan ini bang. Apalagi dengan kesalahan. Kalau dengan satu kekalahan atau kegagalan itu aku menyerah, mungkin saat ini tidak akan jumpa lagi. Mungkin aku sudah mati atau bagaimana. Nah, ini cuman sekedar main MMA, cuman sekedar baku pukul aja. Dan itu peraturannya, aku gara-gara harus profesional kan harus aku ikutin peraturannya, harus aku ikuti, maksudnya aku ngambil peringkat dulu baru bisa main sama dia. Nah, kalau misalnya kalau aku ini manusia bang, gitu loh, aku ini manusia dan aku ini punya prinsip juga. Nah, kalau misalnya aku buatnya lah nanti aku mati, kalau udah mati aku nanti buatnya di ring, itu baru nggak lagi aku bisa ngomong, nggak lagi bisa tantang dia bang. Tapi selagi TV one thread tidak tutup bang, tidak tutup, dan aku tidak jauh-jauh lah dari aku ya, tak kalah, misalnya kalah lagi lah aku yang ketiga kalinya. Kalau belum tutup TV One ini untuk maksudnya acara One Thread, aku selalu tantang si Gunawan ini. Kecuali mati aku buatnya. Kok udah mati aku buatnya, kayak malah ya aku nantang ya kan. Kok jadian tuh pun aku datangi juga dia, aku ajak juga main. Aku cekek dia. Iya. Jadi pokoknya gini,
kalau saya baca motivasinya abang ini pokoknya harus bisa jadi nomor 1 gitu ya. Ya iyalah bang, harus seperti itu. Kalau nggak mau aku jadi juara posisi yang tertinggi di kelas MMA, ngapain aku ikut MMA dulu kan gitu. Lebih baik aku jadi tukang sorong aja di pasar, nyorong ikol ya kan. Setuju abang. Nah, tapi kalau kita mau lihat nih pertarungan lawan Gunawan ini sudah 2 kali kalah. Kenapa kok apa yang membuat Gunawan itu susah dikalahkan? Kalau menurut abang? Sebetulnya kalau susah dikalahkan itu, kalau aku secara pribadi tidak ada yang bisa, maksudnya tidak bisa kukritikan bagaimana itu dia aku sulit untuk melawan dia. Kalau kesulitan itu sebetulnya tidak ada gitu. Tapi kemenangan itu ya masih berpihak dengan dia untuk sampai saat itu gitu. Untuk sampai saat itu. Ya. Kalau misalnya tadi aku kesulitan dan aku sudah trauma atau ketakutan sama si Gunawan ini bang, aku nggak bakalan main lagi di MMA. Pensiun aku udah kerja ke ladang aja lah aku kan gitu, jadi aron kan gitu kan merasa. Ngapain lagi aku main MMA kalau misalnya aku tadi apa? Gitu maksud aku tadi bang. Jadi bilanglah sama si Gunawan itu, mudah-mudahan dia lihat juga. Pokoknya kalau nggak mati aku nanti dibikinnya, mampusnya dia kuat ini bang. Betul. Nah, kalau sekarang persiapannya yang beda apa nih Pak Abang? Dari yang dulu? Sebetulnya kalau persiapan banyak yang sudah dibuat beda, karena aku pun terakhir ini sudah beberapa kali tanding itu saya itu latihan di Bali MMA bang. Jadi di Bali MMA ini itu perkembangannya sangat banyak, karena lawan-lawan sparring partner kita itu pun orang-orang luar negeri, bahkan orang-orang yang sudah agak berkelas di bidangnya kayak gitu bang. Nah jadi di situ kita pun, meskipun kita yang paling bodoh di lingkungan orang itu, tapi kalau otomatis kan pengetahuan orang itu pun banyak yang pelajaran yang kita dapat, apa yang strategi-strategi yang sebetulnya dunia MMA itu bagaimana kayak gitu. Banyak hal yang pelajari di situ yang baru bang. Nah, yang selama ini aku berpikir berkelahi itu macam di jalan apa, rupanya beda gitu. Beda untuk di ring itu beda pula dia gitu bang. Ya. Nah, kalau selama di One Pride siapa lawan paling berat abang? Kalau untuk lawan paling berat itu yang saya rasa selama saya di One Pride bang, itu diri sendiri bang. Kalau untuk yang orang lain itu saya rasa tidak berat. Nah, kalau misalnya tadi saya berat. Gunawan ya tadi. Tadi keputus soalnya. Enggak bang, apa Gunawan? Mana Gunawan yang paling berat? Yang lawan yang paling berat itu saya rasa di selama aku ada di One Pride bang. Itu diriku sendiri bang. Nah, karena aku ini selama ini terlalu banyak makan B1 dan B2. Terlalu banyak emosi. Jadi itu yang selalu saya pelajari bang. Karena untuk mengalahkan diri saya sendiri ini aja. Nah selain itu nggak ada saya rasa berat bang. Itu bang. Kalau masalah berat. Nah, tadi ini ada sedikit intermezzo dikit nih. Tadi ngomong B2. Sukaannya paling makanan favoritnya ini ya. Makan favoritnya apa nih? Aja tahu aja. Aku makanan kesukaan itu daging bang, karena dulu waktu masih aku kecil itu dulu gitu kan makan telur pun susah bang, apalagi kok sekarang sejak aku udah masuk MMA ini kan udah bisa makan daging, udah agak itu, makanya itu makanan kesukaanku bang, karena dulu waktu kecil makan telur pun susah, harus pula curi dulu telur orang maka bisa makan telur bang. Sekarang makannya B2. Kalau B1 itu apa sih? Itu makanan khas orang Karo bang, makanan khas orang Karo. Bisa juga nanti kalau abang ke Medan langsung kita makan, enak. Boleh. Itu kalau saya paling enggak saya itu pernah dapat kiriman itu ini BPK, tapi panggang Karo waktu itu. Iya bangku. BPK Tesalonika waktu itu dikirim sama teman. Sampai ke situ bang ya. Oke bang. Ntar kalau abang main ke Medan, langsung aku yang motong bang. Aku juga bisa yang potong. Iya. Kalau motong-motong B1, B2 bisa aku potong. Iya bang.
Oke. Iya, Bang. Lanjut nih yang berikut nih. Kalau sekarang fighter kalau idola siapa? Kalau sektor idola saya itu untuk di Indonesia, Bang, ya. Aku banyak idolaku kok untuk Indonesia ini, Bang. Bang Fransino Tirta aku suka karena orang ini memiliki karakter berbeda semua. Kayak Abang Max juga aku suka, Bang Dinson Simanjuntak aku suka, macam Abang apa lagi namanya itu, Bang Stepper aku suka. Itu yang kawan saya yang latihan di Bali MMA. Pokoknya banyak lah faktor yang aku belajar, Bang. Apalagi khusus orang Indonesia yang sudah senior saya, banyak saya suka kayak Abang apa Mustadi. Itu pun saya, karena mereka memiliki kayak mana ciri khas masing-masing. Jadi yang ini aku bisa ambil ilmunya khusus ini, yang ini bisa aku ambil ilmu yang ini, bisa jadi contoh positif untuk saya, Bang. Gitu ya. Banyak yang saya idolakan, Bang, di Indonesia. Ya. Nah, kalau kembali nih ke kehidupan pribadinya Abang nih, kalau yang namanya hobinya biasa ngapain sih? Hobiku banyak, Bang. Ngapain pun aku hobi. Nyanyi? Nyanyi pun aku hobi. Main skateboard pun aku hobi, main sepeda pun aku hobi, main kereta pun aku hobi, main kuda pun aku hobi, main garabuang pun aku hobi, Bang, main guli pun hobi. Pokoknya banyak lah aku yang hobi, Bang. Kalau lagu Karo yang suka apaan? Ini kan saya banyak nih lagu Karo. Iya, aku banyak. Itu lagu Karo juga aku suka, Bang. Misalnya kok yang dari kecil aku kayak Sirala Bukulagan, misalnya Pergeluh Kaciwer. Pergeluh Kaciwer itu artinya sedih itu, Bang. Nyanyiin dong, nyanyi. Ayo dong, nyanyi aja, Bang. Seru nih kalau lagi gini lah, pengen denger juga, Bang, nyanyinya gimana? Iya, Bang, yuk. Nanti ini ku, Bang, galak ku nyanyikan. Pergeluh, bagi Kaciwer turangi suan kembali di tengah Sabah. Lakin kenalau ngome benta takal Gunawan teang. Oke, Bang. Hebat. Saya juga ini mestinya harusnya kita rekam nih, tapi ini juga rekam kok, nanti juga pasti tahu inilah pasti nanti bisa dilihat lagi. Suaranya bagus banget. Suaranya bagus sekali, Pak. Harus mikir profesi sampingan jadi penyanyi juga gitu kali. Belum, Bang, belum. Aku masih fokus mecahkan kepala Gunawan hari ini, Bang. Pokoknya harus ini ya, harus kalahin Gunawan dulu gitu. Iya, Bang, harus jadi obsesi. Iyalah. Pokoknya misi pertama dulu itulah, Bang. Kayak mana caranya biar bisa dulu main sama Gunawan ini. Yang paling penting kayak mana paling bisa dulu main sama Gunawan, Bang. Kalau kalah menang itu nomor 2 sama aku. Yang paling penting kayak mana baru bisa main sama si Gunawan. Itu aja, Bang. Itu aja cuman. Sampai masuk mimpi aku, Bang. Sampai masuk mimpi. Wah, itu benar-benar fokus. Itu namanya fokus bener. Nah, ini yang ketiga kali ini kayaknya bisa berbeda juga nih. Nah, kalau pesannya untuk Gunawan ada nggak nih? Gimana? Untuk yang rematch ketiga ini kan nanti kemarin April sudah ada, jadi pasti sudah siap nih untuk ketemu untuk ketiga kalinya. Pesannya untuk Gunawan apa untuk ketiga kalinya? Pesanku untuk Gunawan, Bang. Ini aku kasih tahu aja rahasianya. Rajin-rajinlah dia latihan, Bang. Karena Brando yang dulu bukan Brando yang sekarang. Udah, itu satu, Bang. Dan yang paling asal dia tahu lagi, yang paling perlu juga ini, Bang. Misalnya kalah pun kita 5 kali atau 10 kali atau berapa kali, kalau masih ada selalu kesempatan untuk bermain, tetap selalu ku tantang Gunawan ini, Bang.
Nah, jangan nanti pikirnya misalnya sudah 2 kali, 3 kali atau 4 kali atau bahkan berapa kali kalah pun, aku kayak mana sampai kalah ini selalu kutantang bang. Pokoknya itulah, pokoknya kalau masih hidup aku ajar terus. Itu dia bang, pesan untuk si Bang Gunawan tercinta. Nah, kemarin Gunawan sempat bilang katanya targetnya kalau mau pensiun nanti 5 tahun lagi kira-kira. Nah, kalau Gunawan bang, kalau misalnya apa 5 tahun lagi targetnya Gunawan. Gunawan targetnya untuk 5 tahun lagi mau pensiun. Iya, katanya untuk sementara targetnya itu. Nah, kalau sampai dia pensiun duluan, gimana tuh abang? Ini kan obsesinya kan benar-benar harus sama Gunawan. Terus habis itu kalau sampai belum kesampaian ternyata sudah pensiun, gimana tuh? Kalau udah pensiun dia bang, ya beruntunglah dia bang. Kayak mana lah aku buat kan? Negara kita kan ada pula hukumnya bang. Kan nggak mungkin pula aku kejar ke rumahnya itu, ku tampari ke sana. Nanti dipenjarakannya aku, ngapain? Kan gitu. Kalau bisa pun gitu, mau aku main ke sana bang. Kayak gitu. Tapi kan secara prosedur kan aku kan ikuti prosedur. Negara kita juga ada hukumnya. Nah, jadi kan cara mainnya kan ada semua. Jadi kalau pilihannya nanti nggak sempat aku main sama dia, ya kayak mana buat? Ya dia beruntunglah dia nggak lagi main sama aku kan gitu. Itu aja lah bang, kalau aku rasa. Nah, ya udah. Oke, mungkin ada pesan. Nah, mungkin saya rasa ini saya juga udah nggak ada pertanyaan lebih. Ada pesan-pesan lagi nggak buat ini? Ini tadi kan di tengah kan sudah ada pesannya sedikit kepada fansnya. Ada lagi nggak untuk penutupnya? Ada yang mau disampaikan ke fansnya nggak untuk yang buat siapa yang mau kusampaikan ini bang? Untuk siapa bang? Untuk penggemarnya yang lagi nonton, yang penonton yang ada di sini. Ada. Oke. Buat penggemarku, terima kasih banyak selalu doakan saya dan selalu dukung saya. Tanpa dukungan dan doa kalian, mungkin aku tidak bisa sampai sejauh ini. Dan juga buat yang tidak mendukung aku, misalnya apa namanya itu bang, yang pokoknya yang tidak mendukung aku, terima kasih banyak juga karena adanya kalian itu sebagai motivasi juga untukku. Dan asal kalian tahu kenapa aku akan selalu menentang jagoan kalian itu, karena itulah kehidupanku, foto kehidupanku. Jadi aku itu pantang menyerah gitu. Kalau arti dalam kekalahan dan apa itu saya rasa belum kalah kalau saya belum menyerah. Nah, tapi kalau misalnya tadi saya sudah menyerah, berarti itulah arti kekalahan saya. Nah, dan itu makanya terima kasih juga buat khususnya juga untuk warga Tanah Karo, Medan, Sumatera Utara, dan juga buat Bapak saya yang selalu semua yang mendukung saya, buat Pak Dani Subayang, Pak Kori, Pak Restu, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semua mendukung saya, selalu doakan saya, dan agar bisa melalui One Trade ini, olahraga ini, saya bisa membesarkan khususnya kita suku orang Karo, dan bisa juga dikenal lebih luas lagi MMA Indonesia, bahkan di Mansa Tenggara. Itu bang, kira-kira bang. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang merayakan hari puasa. Nah, semoga di hari puasa ini meskipun masalah banyak virus-virus, tapi tetap selalu semangat agar segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik. Karena kalau masih ada Tuhan, pasti masih ada selalu hal yang baik. Itu dari saya bang. Ya, terima kasih Abang Brando, udah pokoknya seru banget tadi ngobrolnya, tadi cerita-ceritanya terutama gimana masuk MMA-nya, cerita-cerita sebelum awal-awalnya sampai bisa berprestasi sampai di taekwondo sampai juga sekarang ini, itu benar-benar menarik sekali. Terima kasih atas waktunya Abang.
Brando, dan kepada para penonton saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kita, dan sampai jumpa lagi pada sesi Talk with Fighter bersama One Pride MMA pada sesi berikutnya minggu depan pada jam dan hari yang sama. Terima kasih. Oke, menjua. Maju. Oke, menjua.